Selamat datang Piala Asia. Kepak sayap Garuda kini siap terbang tinggi lagi setelah 16 tahun lamanya terdiam. Pasukan Garuda akan menginjakan kaki di tanah bekas para pemain top Piala Dunia, Qatar. Kini skuad besutan Sinteyong telah dijodohkan dengan para lawannya dalam drawing Piala Asia yang digelar di Doha, Qatar. Kalau bisa memilih lawan, inginnya sih bertemu tim yang secara kekuatan tak begitu kuat. Namun apa boleh buat, pasukan merah putih tak bisa menghindar dari kenyataan. Kita harus sadar diri karena berada di undian pot 4. Lawan kuat pun tak bisa dihindari. Alhasil serdadu merah putih tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Well, seberat apa sih calon lawan timnas itu? Yang pertama ada Vietnam. Nah loh, Vietnam lagi. Seperti tak ada bosannya timnas Garuda berjodoh dengan tim Nguyen ini. Inilah sebenarnya lawan yang bisa dikatakan sepadan dengan timnas di grup ini. Namun, itu jika dilihat dari segi kesamaan negara Asia Tenggara. Akan tetapi jika dilihat dari segi prestasi, pengalaman, dan performa, timnas Garuda harusnya minder. Pasalnya Vietnam ini mengalami pertumbuhan sepak bola yang amat sangat pesat dalam satu dekade kebelakang. Bayangkan di level Asia Tenggara saja mereka sudah mampu merengkuh gelar Piala AFF 2 kali, yakni pada 2008 dan 2018. Sedangkan timnas Indonesia sudah berapa kali juara Piala AFF. Hal ini menandakan bahwa perkembangan sepak bola di sana akhir-akhir ini membuahkan hasil. Itu baru Piala AFF yang levelnya jauh beda dari Piala Asia. Lantas bagaimana kiprah Vietnam di Piala Asia? Vietnam ternyata lebih berpengalaman dan berprestasi di gelaran akbar se-Asia ini. Buktinya mereka sudah 4 kali berpartisipasi di Piala Asia, yakni di 1956 dan 1960 sebagai Vietnam Selatan, serta tahun 2007 dan 2019 sebagai Vietnam. Yang lebih ngerinya lagi, mereka di 2 ajang terakhir yakni 2007 dan 2019 sempat memukau seluruh Asia dengan lolos hingga babak perempat final. Maka dari itu, mereka sempat diunggulkan berada di pot 2 pada undian Piala Asia 2023 kali ini. Namun karena adanya perubahan aturan dari AFC, mereka harus rela turun ke pot 3 undian. Hal itulah yang kini disesali Federasi Sepak Bola Vietnam. Terlepas dari itu semua, bagaimana peluang timnas Garuda menghadapi mereka? Secara head-to-head, kedua tim sudah bertemu 14 kali sejak 1993 silam. Timnas Garuda menang 3 kali, Vietnam menang 4 kali, dan 7 laga sisanya berakhir seri. Kemenangan timnas terakhir kali diraih pada 2016 silam di Piala AFF. Artinya, sudah 7 tahun Vietnam susah untuk dikalahkan. Termasuk beberapa tahun terakhir kala kita sering frustasi menghadapi Vietnam asuhan pelatih Park Hang-seo. Apalagi nanti Vietnam kabarnya akan dilatih oleh pelatih U23 mereka asal Prancis, Philippe Troussier. Menariknya, ia adalah mantan manajer Olympique Marseille tahun 2004. Fabien Barthez, Vicente Lizarazu, sampai Samir Nasri adalah beberapa mantan anak asuh Troussier ketika di Marseille. Tadi baru Vietnam, Indonesia juga akan menghadapi Irak, negara yang dulu identiknya hanya dengan perang, bom, teroris, maupun kemiskinan. Melihat kondisi geopolitik yang tak menentu di Irak, sebenarnya janggal kalau melihat perkembangan sepak bola mereka bisa maju. Namun asumsi itu ternyata salah. Orang-orang Irak yang hidup di sepak bola seperti ingin menunjukkan bahwa di negara berkonflik pun mereka tetap bisa berprestasi. Singa Mesopotamia telah menunjukkan taringnya ketika berlaga di Indonesia pada gelaran Piala Asia 2007. Di bawah saksi Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Irak keluar menjadi juara. Gelar itu membuka mata dunia akan kebangkitan sepak bola Irak. Sejak itulah pembinaan pemain usia muda serius dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak.
Mereka sadar lewat sepak bola negaranya dapat dibanggakan dunia. Terbukti setelah merasakan gelar juara di Jakarta itu, mereka tak pernah absen di gelaran Piala Asia. Bahkan sang singa selalu lolos dari fase grup. Lalu bagaimana head-to-headnya dengan timnas Garuda? Irak telah berjumpa 6 kali, di mana negara teluk tersebut mampu menang 5 kali dan 1 laga sisanya seri. Artinya Irak adalah lawan yang berat bagi timnas. Dilatih oleh pelatih asal Spanyol, Jesus Casas, Irak kian berkembang. Tim itu bahkan sudah menjuarai Arabian Gulf Cup di awal tahun 2023. Yang membuat Irak kelihatan sangat ngeri adalah ternyata Casas adalah mantan match analyst Barcelona dari tahun 2014 hingga 2017. Ketika bekerja bersama Luis Enrique di Barcelona, ia turut meraih segudang trofi seperti Liga Champions Eropa, Copa del Rey, La Liga, hingga Piala Dunia antar klub. Ia juga pernah menjadi asisten sang entrenador di timnas Spanyol pada 2018 silam dan membawa Spanyol ke semifinal Euro 2020. Dan kontestan terakhir di grup ini tak usah diragukan lagi kekuatannya di Asia. Mereka adalah tim Samurai Biru, Jepang. Lama sudah timnas Garuda tak bersua tim negeri Sakura tersebut. Karena terakhir kali timnas berjumpa adalah pada tahun 1989 silam ketika kualifikasi Piala Dunia. Dan saat itu timnas dicukur 5-0. Kalau masalah head-to-head, Jepang unggul segalanya atas timnas Garuda. 8 kali bertemu, Jepang menang 6 kali. Indonesia hanya pernah menang sekali dan 1 kali hasilnya seri. Loh, kapan Indonesia menang? Wajar banyak orang yang nggak tahu, karena kemenangan itu lahir di zaman Orde Baru, yakni tahun 1972 dengan skor 1-0. Namun bukan hanya sekedar head-to-head saja, lihat juga perkembangan kekuatan sepak bola Jepang. Mereka tak hanya moncer di Asia, namun juga dunia. Tak usah jauh-jauh melihat keperkasaan timnas Matahari Terbit. Di ajang Piala Dunia 2022 lalu saja mereka sukses mencapai babak 16 besar. Bahkan mereka pun di fase grup menjadi juara mengangkangi tim sekelas Spanyol dan Jerman. Euforia Piala Dunia itu bagi Jepang menjadi salah satu faktor yang bikin semangat mereka tambah membara di kompetisi ini. Lalu kiprah Jepang di Piala Asia bagaimana? Mereka telah juara 4 kali, yakni pada 1992, 2000, 2004, dan yang terakhir 2011. Kekalahan menyakitkan di final edisi terakhir 2019 lalu atas Qatar membuat mereka penasaran dan menggebu-gebu untuk meraih mahkota di edisi Piala Asia 2023 ini. Meski dilatih pelatih lokal Hajime Moriyasu, Jepang tetaplah Jepang dengan segala kumpulan pemain terbaik yang solid secara tim. Mereka sedari dulu selalu mencetak bibit muda terbaik yang malang melintang di liga top dunia. Seperti misalnya Koharu Mitoma, Takehiro Tomiyasu, Takefusa Kubo, sampai Takumi Minamino dan Ritsu Doan. Bagaimanapun Jepang adalah unggulan juara di Piala Asia kali ini. Dan hati-hati saja bagi kontestan di grup ini. Jepang siap menerkam semua lawannya demi meraih mahkota yang sudah 12 tahun hilang dari pangkuan.